Baik, ini hadisnya cukup panjang ya, namun tidak mengapa kita bacakan saja. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Wa kana Juraijun rajulan 'abidan fattakhadha sawma'atan fakana fiha fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد آتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد آتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فآتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما صرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعة بإصبعته السبابة في فمه فجعل يصمها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعلني ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعلني ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت Allahumma ij'alni mislaha muttafaqun alaih. Cukup panjang ya hadisnya. Kita bacakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 3 orang yang dapat berbicara ketika masih bayi. Yang pertama adalah, sudah jelas ya, Isa putra Maryam. Yang kedua, bayi yang menyelamatkan Juraij.
Juraij adalah seorang ahli ibadah. Saudaraku dimati Allah Subhanahu wa taala. Juraij ini adalah laki-laki ahli ibadah. Lalu kemudian dia membuat sebuah tempat ibadah. Suatu saat dia berada di dalamnya ketika dia dalam sholatnya. Lalu datanglah ibunya memanggil dia. Juraij, kata ibunya. Wahai Juraij, kata ibunya. Lalu dalam sholat dia berkata, ya Allah, ibuku atau sholatku? Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau sholatku? Lalu ia meneruskan sholatnya dan ibunya pun pergi. Ternyata 3 kali berturut-turut ketika dia dalam keadaan sholat, ibunya pun datang memanggil dia. Wahai Juraij, perkataan yang sama yang dia jawab dalam hatinya. Ya Rabbi, ay Rabbi, apakah ibuku atau sholatku? Lalu kemudian pergilah ibunya. Masih dia dalam keadaan sholat. Lalu kemudian yang ketiga kalinya, ibunya juga datang, dia panggil anaknya, wahai Juraij, dia berkata dalam dirinya, ya Rob, ibuku atau sholatku. Lalu kemudian ibunya berdoa kepada Allah tentang Juraij ini. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sampai dia melihat wajah atau berurusan dengan wanita pelacur. Ini doa ibunya. Ya. Maka pada waktu itu suatu ketika Bani Israel membicarakan tentang Juraij dan ibadahnya. Maka pada saat itu adalah perempuan pelacur yang mendengarkan pembicaraan mereka. Ketika orang-orang Bani Israel ini lagi kumpul-kumpul yang dimana membicarakan tentang bagaimana ibadahnya Juraij ini. Lalu kemudian si pelacur mengatakan, kalau kalian mau, saya akan goda dia. Nah, singkat cerita lah ya, kamu gak akan mampu untuk menggoda dia, kata Bani Israel, karena dia adalah ahli ibadah. Sok lihat we, kata si pelacur ini. Lalu kemudian dia mendatangi Juraij. Ternyata, nah singkat ceritanya ya, Juraij tenggelam dalam ibadahnya. Dia tidak tertarik kepada wanita pelacur ini. Akhirnya si pelacur ini kesal, dia pergi ke tempat laki-laki, di mana laki-laki ini adalah pengembala kambing. Dia ke sana mengajak laki-laki itu untuk berzina, untuk berhubungan badan. Dan pada akhirnya perempuan ini hamil lalu kemudian melahirkan. Sedangkan engkau kan, laki-laki sudah banyak yang mendatangimu. Nah sehingga si perempuan ini dia menjawab, itu yang kalian anggap ahli ibadah. Ternyata Juraij ya. Akhirnya orang-orang kesel, lalu kemudian menyeret Juraij, ada yang memukul dia. Lalu kemudian Juraij mengatakan, ada apanya dengan kalian? Kok tiba-tiba nyeret saya keluar, lalu kemudian ada yang memukul saya. Ya bukankah ini adalah anakmu? Tanggung jawab, katanya ahli ibadah. Masa menghamili orang lalu kemudian tidak tanggung jawab? Nah begitu katanya. Nah akhirnya kata Juraij, di mana anak itu? Akhirnya dibawalah anak itu. Lalu kemudian sebelum Juraij bertanya kepada anak tersebut, dia berdoa dulu ya, dan sholat dulu. Lalu kemudian dia pukul perut si bayi tersebut. Dan dia katakan, wahai bayi, siapakah ayahmu, katanya. Lalu kemudian si bayi ini, qadarullah ya, Allah mengizinkan bayi ini berbicara. Bapakku, ayahku adalah orang si pengembala kambing tersebut. Ya, akhirnya orang-orang pada minta maaf kepada Juraij. Dan orang-orang tersebut yang menyeret Juraij, yang memukul Juraij mengatakan, wahai Juraij, kalau kamu mau, kami akan bangunkan tempat ibadah buat kamu yang terbuat dari emas. Lalu kemudian, tapi Juraij mengatakan, nggak perlu. Buatkan yang biasa-biasa saja. Itu yang lebih saya sukai. Nah itulah yang kedua. Nah, lalu kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah seorang bayi yang sedang menyusui. Yang sedang menyusu, lalu kemudian ibunya melihat laki-laki yang dimana kendaraannya itu bagus. Dan laki-laki ini adalah tampan, dihormati, dipandang. Lalu kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki itu. Lalu kemudian si bayi ini ketika dia menyusu, dia lepas, ya. Dia berhenti menyusu.
dan dia katakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Lalu kemudian si ibunya melihat ada perempuan yang dipukul. Nah, di mana perempuan ini dituduhnya berzina, dituduhnya mencuri, dan lain-lain. Dan ibunya si bayi ini berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti perempuan ini. Nah, ketika itu dilepas lagi dia berhenti menyusu. Lalu si bayi ini berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan itu. Lalu kemudian terjadilah perbincangan di antara seorang ibu dan si bayi ini. Nah, si ibu berkata, wahai anakku, tadi ketika aku melihat laki-laki yang dimana dia pakai kendaraan yang bagus, wajahnya tampan, kemudian aku berdoa supaya engkau seperti dia, supaya Allah menjadikanmu seperti dia. Lalu kamu berdoa, justru sebaliknya, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Nah, dan yang kedua, kita melihat tadi perempuan yang sedang dipukul, di mana dia telah berzina dan mencuri. Lalu kemudian ibu berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Tapi engkau justru berdoa sebaliknya, ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan tersebut. Nah, ini kenapa demikian, kata ibunya. Lalu si bayi menjawab, adapun laki-laki yang tadi, yang dimana dia membawa kendaraan yang bagus, terus tampan, dia adalah orang yang sombong. Dan saya tidak mau menjadi seperti laki-laki tersebut. Lalu kemudian perempuan yang kita lihat, perempuan yang ibu lihat itu adalah dia difitnah. Dia difitnah berzina, dia difitnah mencuri. Padahal dia tidak pernah berzina dan dia tidak pernah mencuri. Maka aku berdoa, semoga Allah jadikan aku seperti dia. Dia jaga kehormatannya. Itu ya, Masya Allah, luar biasa. Ini ya kejadian yang dimana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bayi yang bisa berbicara. Ini menjadi ibrah juga bagi kita. Juga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, yaitu kita wajib memenuhi panggilan ya ibu kita ketika kita dalam keadaan sholat, kecuali dalam sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah ya kita penuhi panggilan ibu kita. Maka para ulama mengatakan kita keraskan saja zikir kita pada saat sholat tersebut. Ketika kita sedang ruku, subhana rabbil azim wa bihamdih, misalkannya ketika kita sedang ruku, lalu kemudian ibu kita memanggil, maka kita keraskan suaranya, subhana rabbil azim, volumenya dikerasin tuh. Tapi ketika kita sedang membaca Al-Fatihah pada saat itu, alhamdulillahi rabbil alamin, lalu kemudian ibu kita memanggil, nah keraskan saja suaranya. Itu ya kata para ulama.